Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Revina Nur Hidayah. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata perkuliahan Bahasa Kutu. Soal yang pertama yaitu jelaskan beberapa hukum mencari ilmu pengetahuan. Nah, dalam agama Islam, menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu ada beberapa hukum. Yang pertama adalah wajib. Itu yang dalilnya yajibu alaihi ma yaqa'u lahu biqadri ma yu'addi bihi wal wajib. Nah, setiap orang Islam itu wajib mempelajari atau mengetahui rukun maupun syarat amalan ibadah yang akan dikerjakannya untuk memenuhi kewajiban. Kemudian hukum yang kedua yaitu fardu kifayah. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fi ba'dil ahhabini fa fardun ala sabilil kifayati idza qama bihi ba'du fil baldati saqata 'anil baqin. Fa in lam yakun fil baldati man yaqumu bihi istaraku jami'an fil ma'sami. Fayajibu 'alal imami ay ya'muruhum bidzalika wa yajbira ahlal baldati 'ala dzalik. Nah, hukum fardu kifayah ini seperti mempelajari amalan-amalan agama yang akan dikerjakan pada waktu tertentu, misalnya perawatan jenazah. Nah, kemudian hukum yang ketiga adalah fardu ain. Faqila bi anna ilma ma yaquhu ala nafsihi fi jami'il ahwali bi manzilati ta'ami la budda li kulli wahidin min dalika wa ilma ma yaqa'u fi ba'dil ahabini bi manzilati dawa'i yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat. Fardu ain ini dikatakan bahwa untuk mempelajari amalan ibadah itu hukumnya fardu ain. Nah, fardu ain ini ibaratnya seperti makanan yang dibutuhkan setiap orang. Sedangkan fardu kifayah tadi seperti contohnya perawatan jenazah itu ibaratnya seperti obat. Obat itu kan hanya diperlukan pada waktu-waktu tertentu saja. Nah, kemudian hukum yang keempat adalah haram. Wa ilman nujumi bimanzilatil marodi fata'allamuhu haramun di annahu yadurru wala yanfa'u wal harabu min qada'illahi wa qadarihi ghairu mungkin. Sedangkan untuk mempelajari ilmu nujum itu haram hukumnya. Karena ilmu nujum ini diibaratkan penyakit yang sangat membahayakan. Maksud dari ilmu nujum di sini adalah ilmu perbintangan yang dihukumkan untuk pengundian nasib. Nah, kemudian hukum yang terakhir adalah hukum jawaz atau boleh. Dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya Allahumma illa idza ta'allama minan nujumi qad rama ya'rifu bihi qiblata wa awqata sholati fayajuzu dzalik. Boleh mempelajari ilmu nujum untuk mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu sholat. Nah, ilmu nujum di sini berbeda dengan yang ilmu nujum yang diharamkan untuk mengundi nasib tadi. Tapi ilmu nujum di sini adalah ilmu perbintangan yang digunakan untuk mengetahui arah posisi bintang untuk kepentingan ilmu pengetahuan, atau istilahnya adalah ilmu astronomi. Nah, ilmu astronomi ini sangat dianjurkan untuk dipelajari, gitu teman-teman. Dan selain ilmu nujum yang digunakan untuk ilmu pengetahuan, ada juga ilmu pengetahuan yang boleh dipelajari hukumnya, yaitu wa amma ta'allumu ilmu tibi fayajuzu li annahu sababa minal asbabi fayajuzu ta'allamuhu kasairil asbabi faqad tadawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh pula mempelajari ilmu kedokteran karena ilmu kedokteran ini merupakan usaha penyembuhan yang tidak ada hukumannya dengan sihir, jimat ataupun tenung, karena Nabi juga pernah berobat. Kemudian untuk syairnya, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan innal ilmi wasba fi buhuril fawaidi
Tafaqqa fa innal fikha afdalu qaidi ilal birri wa taqwa wa a'dalu qasidi wal ilmu hadi ila sunanil huda wal hisnu yunji min jami'i syadaidi fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Ta'allam. Ta'allam ini fi'il amar, Arabnya jazm. Fa innal ilma ini isim inna, Arabnya nasab. Zainun. Zainun ini khabar di ahlihi. Di ahlihi ini Arabnya jar karena susunan jar majrur yaitu li. Wa fadlun. Wa fadlun ini wawunya wawu ataf, fadlun ini ma'tuf. Wa unwanun wawunya ataf, unwanun ini juga ma'tuf. Likulli ini susunan jar majrur karena kemasukan li. Mahamidi ini mudhaf ilaihnya kulli. Wa kun ini wawunya ataf, kun itu fi'il amr. Mustafidan itu susunan idhofah. Maaf. Mustafidan itu i'rabnya nasab karena khabar. Kulli yaumin ini susunan idhofah, ziyadatan itu maf'ul bih. Minal ilmi ini susunan jar majrur, i'rabnya jar karena kemasukan min. Wasbah ini wawunya ataf, isbah itu fil amr. Fi bukhuri ini susunan jar majrur karena kemasukan fi. Fawaidi ini mudhaf ilaihnya bukhur. Tafaqqah ini fi'il amr. Fa inna ini amil inna al fikha isim inna. Afdalu itu khabarnya inna. Qaidi ini i'rabnya jar karena mudhaf ilaihnya afdalu. Ilal birri ini i'rabnya jar karena susunan jar majrur kemasukan huruf ila. Wa taqwa wawunya ini ataf, at-taqwa ini mudhaf ilaihnya birri. Wa adalu wawunya ini wawu ataf, adalu ini ma'tufnya afdalu. Qasidi ini mudhaf ilaihnya adalu. Huwa itu mubtada, alamu ini badalnya huwa. Hadi ini na'at, ila sunani ini susunan jar majrur karena kemasukan ila. Huda ini mudhaf ilaihnya sunan. Huwa itu mubtada, al-hisanu itu khabar. Yungji itu fi'il mudhari' min jami'i ini susunan jar majrur. Asyada ini i'rabnya jar karena mudhaf ilaihnya jami'. Fa inna ini amil inna, faqihan isim inna. Wahidan itu na'at, mutawari'an itu na'at juga i'rabnya nasab. Asyaddu itu i'rabnya rafa karena khabar. Ada syaitan ini susunan jar majrur dibaca i'rabnya dibaca jar, maaf, karena kemasukan huruf ala. Min alfi ini susunan jar majrur karena kemasukan min. Abidin ini mudhaf ilaihnya alfi. Oke. Kemudian menjawab soal nomor 2 yaitu bagaimanakah niat ketika mencari ilmu yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Nah, dalam kitab Ta'lim Muta'allim dijelaskan bahwasanya summa la budda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Idan niyatu hiya aslu fi jami'il ahwali liqaulihi alaihi salatu wassalam innamal a'malu binniyat. Hadis sahih. Nah, para penuntut ilmu atau thalib ini harus menata niatnya. Karena hadis sahih tadi innamal a'malu binniyat, sesuatu itu berdasarkan niatnya. Jadi ketika mau belajar atau penuntut ilmu itu akan belajar, itu diharapkan untuk menata niatnya. Karena niat itu adalah pokok dari segala ibadah. Nah, kemudian wa yanbaghi ayyanwiyal muta'allimu bi talibil ilmi ridallahi ta'ala wad daral akhirah wa izalatal jahli an nafsihi wa an sa'iril juhali wa ihya'id din wa ibqa'il islam fa inna baqa'al islami bi'ilmi wa la yasihu zuhdu wa taqwa ma'al jahl. Nah, di sini dijelaskan bahasanya niat seorang penuntut ilmu dalam menuntut ilmu itu harus ikhlas mengharap ridha Allah. Yang pertama itu. Jadi
Menuntut ilmu itu selain harus menata niatnya tadi, ya, harus mengharap ridho Allah. Kemudian wayan ya bihi syukra ala nikmatil akli wasihatil badan wala yanwiya bihi ikbalin nasi wala istijlaba hutami dunya wal karamata inda sultani wa ghairihi. Nah, dalam menuntut ilmu itu juga harus didasari niat untuk mensyukuri nikmat akal dan juga kesehatan badan. Nah, jangan sampai terbesit dalam dirinya itu, jangan sampai penuntut ilmu terbesit untuk mendapat kehormatan dari masyarakat, mencari nama, untuk mendapatkan harta dunia juga, atau untuk mendapatkan kehormatan di hadapan para pejabat-pejabat. Nah, kemudian untuk syairnya ketika menuntut ilmu ini, fasadun kabirun alimun mutahatikun akbaru minhu jahilun mutanasikun huma fitnatu fil alamina adimatun liman bihi ma fi dinihi ya tamasaku. Fasadun ini mubtada, i'rabnya rafa. Kemudian kabirun ini naiknya fasadun, alimun i'rabnya rafa karena mubtada juga. Mutahatikun ini naiknya alim. Akbaru ini wawnya waw ataf, akbaru ini maktuf, minhu ini susunan jar majrur, jahilun itu mubtada, mutahatikun i'rabnya rafa karena naatnya jahil. Huma adalah mubtada, fitnatun itu khabarnya huma, fil alamina ini susunan jar majrur tapi harakatnya fathah karena jamak mudzakkar salim, adimatun itu na'at. Liman itu isim mausul, bihima susunan jar majrur, fi dinihi juga jar majrur karena kemasukan fi, yatamasaku rabnya rafa karena ini fi'il mudhari. Oke, kemudian untuk syair yang selanjutnya, Mentalabal ilma lil ma'adi fazabi fadli minar rasyadi fayali khusrani talibihi linaili fadli minal ibadi. Nah, man itu mubtada, talabal ilma itu khabarnya man, i'rabnya nasab, lil ma'adi ini susunan jar majrur karena kemasukan huruf li. Faza fi'il madhi bi fadli susunan jar majrur karena kemasukan huruf bi. Minar rasyadi ini susunan jar majrur karena kemasukan min. Faya itu mubtada, di khusrani ini susunan jar majrur juga. Talibihi ini mudhaf ilaihnya khusran. Linaili ini kemasukan huruf li jadi i'rabnya jar. Fadli ini mudhaf ilaihnya nail. Minal ibadi ini susunan jar majrur karena kemasukan huruf min. Selanjutnya menjawab soal nomor 3. Pertanyaannya adalah bagaimana kriteria jenis ilmu, guru, dan teman yang harus dipilih agar berhasil dan bermanfaat. Nah, yang pertama adalah jenis ilmunya. Yang bagi li talibil ilmi ayyahtara min kulli ilma ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali thumma ma yahtaju ilaihi fil mali. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya para penuntut ilmu itu harus memilih ilmu pengetahuan yang paling baik dan yang paling cocok untuk dirinya sendiri atau penuntut ilmu thalib tadi. Nah, pertama-tama yang perlu dipelajari adalah ilmu yang paling baik dan diperlukannya dalam urusan agama pada saat itu. Kemudian baru ilmu-ilmu yang diperlukan di masa yang akan datang. Wa yuqaddimal ilma tauhidi wa ya'rifullahi ta'ala bidalili fa inna imanal muqallidi wa in kana sahihan indana lakin yakunu athiman
bitarkil istidlali. Nah, yang harus diutamakan di sini adalah ilmu tauhid dulu yang harus didahulukan dipelajari. Karena para penuntut ilmu itu harus mengetahui sifat-sifat Allah didasarkan dalil-dalil yang sudah otentik. Kemudian kriteria untuk memilih guru. Wa amma ikhtiyarul ustadi fayambaghi ayyaktarul a'lama wal war'a wal asanna kama ikhtara Abu Hanifah. Hina idin Hammadabna Abi Sulaimana ba'da ta'amuli wa tafakkuri. Nah, adapun untuk memilih seorang guru itu carilah orang yang alim, yang bersifat wara' dan yang lebih tua, sebagaimana Abu Hanifah memilih seorang guru yang bernama Hammad bin Abi Sulaiman, karena beliau ini atau gurunya Abu Hanifah yang bernama Hammad tadi mempunyai kriteria seorang alim, bersifat wara' dan juga yang lebih tua. Kemudian wa talabul ilmi min a'lal umuri wa asba'iha fakanal musyawaratu fihi ahamma wa aujaba. Nah, mencari ilmu adalah perbuatan yang luhur dan perkara yang sulit. Maka dari itu, para penuntut ilmu atau thalib itu dianjurkan untuk meminta nasihat atau bermusyawarah kepada orang-orang yang alim. Nah, dan meminta musyawarah atau meminta nasihat kepada orang alim itu adalah suatu keharusan. Kemudian untuk syair memilih gurunya, likulli ila sya'wil ulaha rokatuhu walakin azizun fir rijali tabatu. Likulli ini susunan jar majrur, dibaca li karena kemasukan huruf lam. Ila sya'wi ini susunan jar majrur juga dibaca kasrah. Al-ula ini mudhaf ilainya sya'wi. Harakatu ini dibaca rafa karena ini mubtada. Walakin itu wawunya atof, lakin itu huruf istidrak. Azizun itu khabarnya harakatu. Fi rijali ini i'rabnya jar karena kemasukan huruf fi. Sabatu itu mudhaf ilaihnya rijal. Baik, kemudian untuk kriteria untuk memilih teman. Wa amma ikhtiyaru syariki fa yanbaghi ay yakhtara al-mujidda wal war'a wa sahibat tab'i al-mustaqimi wal mutafahimi wa yafirra minal kaslani wal mu'attili wal miktari wal mufsidi wal fattani. Nah, seorang penuntut ilmu itu harus memilih atau berteman dengan orang-orang yang tekun belajarnya, bersifat wara', berwatak istiqomah, dan orang-orang yang suka memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Nah, penuntut ilmu ini dianjurkan untuk menjauhi orang-orang yang malas atau teman-teman yang malas, kemudian teman yang banyak bicara, kemudian teman yang suka berbuat kerusakan, kemudian juga teman yang suka memfitnah. Kemudian syairnya, anil mar'i la tas'al wa sal'an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi fa in kana dha syarin fajannibhu sur'atan wa in kana dha khairin faqarinhu tahtadi. Anil mar'i ini dibaca i atau kasrah karena kemasukan huruf jar yaitu an. La tas'al ini fi'il nahi, wa sal'an wawunya itu atau sal'an itu fi'il amr, qarinihi ini mudhaf ilaihnya sal'an. Fa inna ambil inna, al qarina isim inna bil muqarini ini dibaca jar karena kemasukan huruf jar yaitu bi. Yak tadi ini mudhaf ilaihnya muqarin. Fa in kana ini amil kana da syarrin isim kana. Fajanibhu itu i'rabnya rafa dibaca karena khobarnya kana. Sur'atan i'rabnya nasab karena mudhaf ilaihnya fajanibhu. Wa in kana ini wawunya wawu atof, in kana amil kana da khairin ini isim kana. Faqarinhu ini khobarnya kana dibaca rafa. Tahtadi ini dibaca
kasrah karena mudhaf ilaihnya faqarinahu. Tadi ini juga termasuk fi'il mudhari. Seperti halnya yang di atas tadi, tadi, tadi itu juga fi'il mudhari. Kemudian menjawab soal nomor 4, yaitu jelaskan cara memuliakan ilmu dan guru. Yang pertama adalah ya'lam bi anna li talibal ilmi la yanalu ilma wa la yanfa'u bihi illa bi ta'dimil ilmi wa ahlihi wa ta'dimil ustadi wa tawqirihi. Nah, para penuntut ilmu tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan mengambil manfaatnya kecuali ia mau menghormati ilmu dan juga gurunya. Kila ma wasala man wasala illa bi hurmati wa ma saqata man saqata illa bi tarkil hurmati wa ta'dim. Wa qila al hurmatu khairu minal ta'ah. Ala tara anal insana la yakfuru bil ma'siyati wa innama yakfuru bi tarkil hurmah. Wa min ta'dimil ilmi ta'dimul muallim. Nah, karena dalam kitab ini dikatakan bahwasanya orang-orang yang telah berhasil, mereka ketika menuntut ilmu sangat menghormati 3 hal. Nah, dan orang-orang yang tidak berhasil dalam menuntut ilmu itu karena mereka tidak mau menghormati atau memuliakan ilmu dan juga gurunya. Ada yang mengatakan bahwasanya menghormati itu lebih baik daripada mentaati, karena manusia tidak dianggap kufur karena bermaksiat. Nah, tapi dia menjadi kufur karena tidak menghormati atau memuliakan perintah Allah. Kemudian syairnya, raitu ahaqal haqi muta'allim wa aujabahu hifdan 'alal kulli muslimi laqad haqqa an ayyuda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Raitu ini fi'il madhi, ahaqqa dibaca fathah karena maf'ul bih. Al-haqqi ini mudhaf ilaihnya haqqa. Haqqa ini badal. Al-muallimi ini dibaca jar ini karena mudhaf ilaihnya haqqa. Wa aujabahu, wa-nya ini waw ataf, jabahu, aujabahu ini fi'il madhi, hu-nya ini kembali ke hu-nya ini maf'ul, hifdan ala, hifdan ini maf'ul mutlak namanya. Ada kulli ini susunan jar majrur dibaca li karena kemasukan huruf jar yaitu ada. Kemudian muslimin itu mudhaf ilaihnya kulli. Laqad ini huruf taukid, i'rabnya jazm. Haqqa ini fi'il madhi. Ayyuhda ini dibaca fathah karena fi'il mudhari. Kemudian ilaihi ini susunan jar majrur yaitu ila. Karomatan ini maf'ul bihnya ilaih. Li ta'limi ini susunan jar majrur karena kemasukan li. Harfin ini mudhaf ilaihnya ta'lim. Wahidin ini naibnya harfin. Alfu dirhami ini susunan idhofah, dan dirhami itu mudhaf ilaihnya alfi. Kemudian cara memuliakan guru yaitu wamin tawqirul muallimi alla yamshiya amamahu wala yajlisa makamahu wala yabtadi al kalama indahu illa bi'nih. Nah, termasuk menghormati guru adalah hendaknya penuntut ilmu itu tidak berjalan di depannya dan tidak pula duduk di tempat duduk gurunya dan tidak memulai bicara kecuali dengan izin dari guru tersebut. Kemudian para penuntut ilmu itu juga hendaknya tidak banyak bicara di hadapan gurunya. Kemudian tidak bertanya sesuatu bila guru sedang capek atau bosan. Kemudian harus menjaga waktu, jangan mengetuk pintunya, tapi sebaliknya menunggu sampai beliau keluar. Kemudian cara untuk menghormati ilmu, wa min ta'dimil ilmi ta'dimul kitabi fayambagi li talibil ilmi alla ya'khudal kitaba illa bitoharotin. Termasuk menghormati ilmu adalah menghormati kitabnya. Seorang penuntut ilmu itu dilarang memegang kitabnya, misalnya kitab Al-Quran atau kitab-kitab yang lain kecuali dalam keadaan suci. Nah, kemudian wa min ta'dimil
alla yamuddur rijala ilal kitabi wa yada'a kutubu tafsiri fawqa sa'iril kutubi ta'diman wala yada'a ala kitabi syai'an akhar. Nah, para penuntut ilmu itu dilarang meletakkan kitab di dekat kakinya ketika duduk bersila. Nah, hendaknya kitab tafsir itu diletakkan di atas kitab-kitab yang lain. Nah, kitab tafsir itu kedudukannya lebih tinggi daripada kitab-kitab yang lain. Nah, hendaknya jangan meletakkan sesuatu apapun, nah itu barang atau jam tangan atau gelang di atas kitab. Nah, kemudian dalam menulis kitab juga harus jelas dan tidak boleh memakai tinta yang berwarna merah. Kemudian menjawab soal nomor 5, maksud dari teks Arab berikut ialah yahtaju fi ta'allumi wa tafaqquhu ila jiddi thalathati al-muta'allimi wal ustadi wal abi in kana fil ahya'i. Nah, yahtaju ini i'rabnya rafa karena fi'il mudhari. Fi ta'allumi ini susunan jar majrur karena kemasukan fi. Kemudian wa tafaqquhu ini ma'tufnya ta'lim. Ila jiddi ini susunan jar majrur. Kemudian salasati ini mudhaf ilaihnya jiddi. Al muta'allimi ini badalnya salasah. Wal ustadi wawnya ini waw atof, ustadi ininya ma'tufnya salasah. Wal abi ini atof, ingkana ini isim kana fil ahya'i ini susunan jar majrur, dibaca i, i'rabnya jar karena kemasukan huruf i. Kemudian maksud dari teks yang tadi adalah belajar dan memperdalam ilmu fikih itu dibutuhkan adanya kesungguhan dari 3 orang. Yang pertama kesungguhan dari gurunya, kemudian dari muridnya. Yang murid dulu. Kesungguhan muridnya yaitu muta'allim, ustadu wal abu inkana fil ahya, murid, guru, dan kemudian ayahnya apabila masih hidup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.